rasa di depan kantor KPU Lombok Timur berujung ricuh. 56 pekerja migran Indonesia non-prosedural digagalkan Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Banyak informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasri. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Lombok Timur berujung ricuh saat mahasiswa meringsek blokade petugas keamanan. Mahasiswa menuntut KPU transparan dalam melakukan pendataan para pemilih. Para pendemo terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat mahasiswa berusaha meringsek masuk ke kantor KPU Lombok Timur yang tengah menggelar kirap pemilu 2024. Sebagai bentuk protes, pengunjuk rasa membawa pamflet keranda mayat dan membakar ban bekas sebagai bentuk lemahnya kinerja KPU dan Bawaslu. Dalam orasinya, massa aksi menuntut KPU transparan dalam melakukan pendataan pemilihan dan mendesak Ketua KPU dan Bawaslu mengundurkan diri. Kalau kita mengacu kemudian pada indeks karena 2016 sanksi besar yang didapatkan oleh KPU dan Bawaslu Lombok Timur. Oleh karenanya indeksnya sampai hari ini Lombok Timur sebagai penyelenggara yang rawan data pemilih yang kacau, rawan akan pemilihnya. Ada banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Sementara itu, Ketua KPU Lombok Timur usai melepas peserta kirap pemilu 2024 menegaskan KPU telah melaksanakan pendataan pemilih sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. Jika ada perbedaan, itulah bukti kita melakukan pemutahiran. Justru kalau angka ini tetap, itu bisa kami katakan data ini patut untuk dipertanyakan. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dikawal aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, gabungan aktivis Lobar kembali turun aksi ke kantor Bupati setempat. Mereka mendesak Dirut PDAM Giri Menang Mataram dicopot. Selain itu juga pengunjuk rasa menyoroti soal tingginya tarif dasar PDAM yang dibebankan kepada para pelanggan. Aliansi aktivis Lombok Barat gedor kantor Bupati setempat. Di depan pintu gerbang kantor Bupati, pengunjuk rasa menyampaikan tuntutannya. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyoroti kenaikan tarif PTAM yang mencekik di saat ekonomi masyarakat Lobar yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pengunjuk rasa juga menekankan aspek sosial yang harus diperhatikan oleh PTAM yang dalam menjalankan bisnisnya. Pasalnya, selama ini para pelanggan terutama di kawasan utama penyuplai air tidak banyak yang mendapatkan perhatian oleh PTAM. Massa aksi juga menyoroti soal laporan pertanggungjawaban atas penyertaan modal juga tidak pernah diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat Lombok Barat. Tidak ada gerakan juga dari DPR sampai dengan saat ini. Bagaimana melihat ini? Bisa baca dengan segala pandangannya ya, bahwa silahkan parlemen dengan dengan hak dan kewajiban mereka, kami di masyarakat dengan tuntutan kami. Tapi tetap sampai dengan saat ini tuntutan untuk turunkan direktur akan membaca ya, rakyat akan melihat bahwa sebentar lagi ketika mereka tidak konsisten dengan keputusan dan keputusannya, maka rakyat pasti akan memberikan perlawanannya dengan cara sendiri-sendiri. Dirut PTAM Giri Menang lalu Ahmad Zaini menegaskan pihaknya sejauh ini tidak mendapatkan komplain soal tarif PDAM dari pelanggan baik di Mataram dan di Lombok Barat karena tarif selama ini sudah sesuai dengan aturan Permendagri nomor 21 tentang tata kelola sumber daya air dan pihaknya segera menjalankan konsep subsidi bagi rumah ibadah dan masyarakat miskin. Banyak yang menikmati dan semua
masyarakat. Jadi masjid, musola, gereja, pura dan sebagainya. Nanti saya coba sedang kami hitung. Ada wacana untuk ya mudah-mudahan bisa gratiskan, apakah 50 atau gratis, masih sedang digodok. Berarti skema subsidi yang akan diberikan di situ. Kita akan subsidikan ke tempat-tempat itu. Fluktuasinya masih normal berarti ya untuk pengenaan tarif ke masyarakat? Iya, masih sesuai ya. Karena nanti kita akan coba cross subsidinya. Gabungan aktivis Lombok Barat mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan guru Madrasah Darul Aminin NWI Mual Lombok Tengah berunjuk rasa ke kantor Kementerian Agama Lombok Tengah, di mana mereka menuntut pembayaran gaji selama 6 bulan yang belum dibayarkan. Puluhan guru madrasah dari Darul Aminin NWI Mual, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, geruduk kantor Kementerian Agama Wilayah Lombok Tengah. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan terkait gaji mereka yang belum diberikan sejak 6 bulan yang lalu, sementara mereka terus dijanjikan akan dibayarkan namun tak kunjung direalisasikan. Akibat pembayaran gaji yang tersendat ini, sejumlah guru terpaksa harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Selain pengunjuk rasa menuntut pembayaran gaji, para guru juga mempertanyakan dana BOS yang belum diterima madrasah selama 1,5 tahun. Menuntut akun kita dikembalikan, sertifikasi dibayar sama BOS sekitar 34 dari MRA sampai MA belum dibayar sertifikasinya. Sejak kapan? Sejak Januari 2023. Kita udah sering sama guru-guru yang lain cuma untuk bawa masa seperti maksudnya yang terlambat sudah pernah gitu. Masnya nih. Pertama kan sertifikasi udah keluar, ijazah juga enggak. Di mana anak-anak kan udah dapat ijazah. Dan yang kelas 1 kan belum terdata sampai sekarang karena akun enggak dikembalikan. Sementara itu, Kemenak Lombok Tengah belum memberikan tanggapan terkait permasalahan tersebut. Masa aksi mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemberangkatan 56 pekerja migran Indonesia non-prosedural digagalkan Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda NTB. Dan saat ini kasusnya tengah ditangani Polda Lampung dan juga Polda Sumatera Utara. Terhitung sejak diterbitkan surat perintah atau Sprint Kapolda NTB tentang pembentukan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas Penanganan TPPO yang diketuai Wakapolda NTB Brigjen Ruslan Aspan tertanggal 5 Juni berhasil mengungkap beberapa kasus TPPO dan menahan tersangka oleh Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB. Selain itu, Satgas TPPO Polda NTB telah berkoordinasi dengan lintas sektoral dan juga berhasil menggagalkan pengiriman PMI non-prosedural sebanyak 56 orang. Dan penanganan kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh Polda Lampung dengan Polda Sumut. Pada tanggal
5 Juni kemarin dari Polda NTB melalui Bapak Kapolda telah menerbitkan Sprint Satuan Tugas Penanganan Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang diketuai saya sendiri. Kita ketahui bahwa di samping pengungkapan TPPO oleh Polda NTB dalam waktu yang hampir bersamaan telah dilakukan pencegahan keberangkatan 24 warga NTB ke luar negeri secara non-prosedural di wilayah hukum Polda Lampung, dan pencegahan sebanyak 32 warga NTB ke luar negeri secara non-prosedural juga di wilayah hukum Polda Sumut. Satgas Penanganan TPPO Polda NTB bersama dinas institusi terkait dalam waktu dekat akan mendatangi Polda Lampung dengan Polda Sumut untuk melakukan penjemputan sejumlah warga NTB yang menjadi PMI non-prosedural tersebut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat saat ini konsen tangani persoalan penyalahgunaan narkotika menyusul masifnya peredaran narkotika hingga menyasar warga pedesaan. Penanganan peredaran gelap narkotika di wilayah daerah Nusa Tenggara Barat menjadi atensi pemerintah desa. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menjelaskan saat ini Pemprov NTB konsen menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Menurut Gubernur, dari kunjungannya ke warga, persoalan tersebut dikeluhkan karena tidak hanya menyasar warga pedesaan, namun juga warga yang tidak memiliki uang. Yang sangat memprihatinkan buat kita semua, karena yang menjadi konsumen dari barang yang terlarang ini bukan hanya mereka yang berduit, yang punya uang, tapi juga masyarakat miskin. Nah, kalau masyarakat miskin sudah menjadi korban, nampaknya ini menjadi hal yang serius, karena akan punya impact sosial yang tidak sederhana. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah pun mengapresiasi kinerja BNNP NTB yang telah berhasil mengungkap dan menahan serta memproses hukum terduga para pelaku pengedar narkotika dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga garam melonjak hingga Rp400 per karungnya, di mana penyebab kenaikan harga garam ini diduga karena kurangnya produksi dari petani garam. Antisipasi melonjaknya harga garam, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengupayakan agar produksi garam dapat meningkat tahun ini. Hal ini dilakukan lantaran turunnya produksi menjadi penyebab utama harga garam melonjak, sementara itu produksi berkurang dikarenakan curah hujan yang cukup lama hingga awal tahun beberapa waktu lalu. Garam ini sangat tergantung kepada cuaca. Nah, kalau insya Allah pada tahun ini dengan kondisi seperti ini, sekarang sudah mulai garam itu sudah produksi, sehingga insya Allah akan lebih tinggi, akan bisa naik produksinya dibandingkan. Sementara itu, salah satu petani garam asal Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, harga garam menembus Rp400.000 per karung isi 50 kg. 400 sekat tuh nani senyangkar nani araknya diri mau yang terni aja. Timbang sebon nani persekek nih ke. Berarti dua ya. Oh. Dua setengah sesekek. Oh, setengah sintreke ini ke. Sebelumnya harga garam berkisar 50 hingga Rp100.000 per karung. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban.
Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sekolah Menengah Kejuruan di Nusa Tenggara Barat diserbu calon siswa di mana sejumlah pendaftar para penerimaan peserta didik baru tahun 2023 ini meningkat signifikan hingga 60% dibanding tahun sebelumnya menyusul tingginya minat siswa masuk ke SMK. Para calon siswa ini antri melakukan pendaftaran online di SMK Negeri 1 Solong, Lombok Timur. Mereka menanti giliran untuk mendaftar secara online pada penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di SMK Negeri 1 Solong. Sekolah ini menerima 700 siswa dari 23 rombongan belajar dan yang telah mengembalikan formulir sebanyak 600 orang. Untuk peserta didik baru tahun ini kita buka 23 kelas. Jadi hampir kalau kita hitung per kelas 32 hampir 700 sekian. Nah untuk sampai dengan hari ini baru yang mengembalikan formulir pendaftaran itu 600. Jadi masih kurang lah 100 sekian. Apa saja yang paling diminati oleh calon siswa? Untuk jurusan yang paling diminati itu ada teknik sepeda motor sama teknik kendaraan ringan. Rata-rata jumlah pendaftar SMK di NTB mengalami peningkatan hingga 60% dibanding tahun sebelumnya.
Tingginya minat peserta didik baru mendaftar di SMK diklaim karena keberhasilan program SMK Gemilang Karya yang banyak melahirkan lulusan kompeten dan siap kerja. Peminat yang masuk ke SMK ya, di tahun ajaran 2023 ini luar biasa pesat di beberapa sekolah. Salah satunya saya berada di SMK 1 Sikur ini tahun lalu berada di angka 360-an. Sekarang sudah mencapai 450-an di hari kedua pendaftaran. Sementara pendaftaran tutup nanti lagi 2-3 hari. Ini bisa nambah lagi. Kemudian informasinya dari SMK 1 Solong juga sudah di angka 600-an, kemudian di SMK Mataram sudah 1.200, kemudian di SMK Kuripan yang di Lombok Barat itu sudah angka 600, dan di rata-rata peningkatannya itu ada yang sampai 50%, 20%, 50%. Karena tingginya animo calon siswa masuk SMK, Dikbud NTB memperpanjang waktu pelaksanaan tes fisik dan verifikasi yang sebelumnya dimulai dari tanggal 5 sampai 10 Juni, diperpanjang sampai 13 Juni 2023. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi hadok atau tinjau tradisional menjadi tradisi turun-temurun Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur, di mana atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga yang melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget. Rame, nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol. Jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Makanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini bener-bener lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Nagar adalah 100 dan oleh Bapak Nimo itu 99,99. Ya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung juga dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung.
Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.